Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valeria Anissa Sirait dengan NIM 210304169 dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang MSDM sendiri. Apa itu MSDM? MSDM itu upaya perusahaan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efisien. Menurut Sunarto, tujuannya yaitu merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, dan dapat dipercaya. Terdapat 7 fungsi MSDM yaitu staffing atau employment. Memiliki peranan penting dalam merekrut sumber daya manusia dalam perusahaan, tentunya berkualitas. Yang kedua yaitu performance evaluation. Ini sangat membantu untuk mengevaluasi calon karyawan maupun karyawan yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga compensation, mengatur mengenai gaji karyawan dan beberapa penghargaan yang dapat diberikan kepada karyawan-karyawannya. Yang keempat yaitu training and development. Ini berfungsi untuk melatih seluruh sumber daya manusia agar kerjanya menjadi maksimal. Yang kelima yaitu employee relation. Ini menciptakan iklim kondusif bagi para pekerja agar bekerja dengan maksimal dan bisa fokus pada pekerjaannya. Yang keenam yaitu personal research. Personal research ini berguna untuk menganalisis setiap karyawan seperti melakukan PHK agar tidak mengganggu kinerja dalam perusahaannya. Yang terakhir itu safety and healthy. Ini memberi jaminan kepada setiap sumber daya manusia atau karyawan yang dalam perusahaannya sehingga karyawannya bisa merasa aman dan tentram dalam mengerjakan pekerjaannya. Lanjut kita ke materi kedua yaitu peramalan sumber daya manusia. Apa sih peramalan sumber daya manusia ini? Yaitu suatu proses di mana sumber daya manusia atau karyawan-karyawannya itu telah diramal apapun kebutuhannya untuk kedepannya dan bagaimana perusahaannya untuk kedepannya nanti. Tentunya peramalan sumber daya manusia ini memiliki syarat-syaratnya, yaitu mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan, mampu mengumpulkan dan menganalisis sumber daya manusianya, mempunyai pengetahuan yang luas tentang job analis, perusahaan, dan situasi SDM itu sendiri atau karyawannya. Selanjutnya, mampu membaca suasana SDM atau karyawan untuk masa kini dan masa depannya. Mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia untuk teknologi masa depannya. Mengetahui secara luas peraturan atau kebijaksanaan dari pemerintah itu sendiri. Untuk metodenya itu ada 2, metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Untuk metode ilmiah ini datanya itu harus akurat, semua serba akurat, tidak boleh ada yang tinggal dan tidak ada boleh yang cacat. Termasuk analisisnya yang harus tepat dan benar. Untuk metode non-alamiah ini, dia hanya menggunakan insting pengalaman, perkiraan-perkiraan dari perencanaan yang telah dibuat. Untuk informasi itu dalam perusahaan biasanya didapatkan dari organisasi dan situasi dari tenaga kerja tersebut. Peramalan yang baik dan benar yaitu dapat meramal hasil proyeksi dari informasi-informasi yang telah diperoleh. Kepentingan peramalan sumber daya manusia ini ada 3. Yang pertama kita bahas yaitu kepentingan untuk individu. Untuk kepentingan individu dengan meningkatkan potensi-potensi yang kita miliki, keterampilan-keterampilan yang kita miliki, dan menambah pengetahuan yang untuk kepentingan organisasi yaitu bisa mendapatkan calon-calon sumber daya manusia yang berpotensi untuk bisa menduduki jabatan manajer untuk kedepannya nanti. Yang terakhir itu kepentingan nasional. Ini sangat penting karena potensinya itu bisa dipakai untuk produktivitas nasional dan membantu negara, bisa dipakai untuk pemerintah dan negara. Seharusnya gitu. Lanjut ke materi 3, yaitu soal rekrutmen. Definisi rekrutmen sendiri kita sudah tahu ya, yaitu menarik atau mencari
para pelamar kerja untuk perusahaan. Nah, untuk sumber-sumber atau metodenya ada dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Kalau dari sumber internalnya sih tentu dari promosi, transfer atau rotasi, atau dari pemberhentian karyawan yang dulu, dan setelah itu direkrut kembali kalau misalnya ada jabatan baru, dan dari kontrak kerja juga. Metode sumber internal ini yaitu succession planning, magang, penawaran terbuka untuk suatu jabatan, dan penggunaan daftar keterampilan. Lanjut ke sumber eksternal dan metodenya. Kalau misal sumber eksternal ini biasanya dari lembaga pendidikan, dari teman atau keluarga, dari perusahaan, lamaran terdahulu yang telah masuk, terus agen tenaga kerja dan karyawan perusahaan lain. Metode-metode eksternal ini itu melakukan iklan di media massa seperti radio, TV, atau dari sosial media kayak Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Terus akuisisi dan market, melakukan open house, menyewa konsultan perekrutan. Materi selanjutnya yaitu seleksi. Kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar kerja dengan serangkaian tes-tes yang telah disediakan dari perusahaannya. Tujuan seleksi ini tentunya bisa mendapatkan karyawan yang berpotensi, karyawan yang bisa dipercaya, karyawan yang berketerampilan bagus, karyawan yang loyal, karyawan yang kreatif dan dinamis, dan lain-lainnya. Nah, biasanya tahap-tahap seleksi ini itu berawal dari penerimaan atau pendahuluan. Selanjutnya dilakukan tes-tes penerimaan, lanjut ke wawancara seleksi. Setelah itu pemeriksaan referensi-referensi, dan dilanjutkan evaluasi medis atau kesehatan. Itu akan dilakukan wawancara oleh penyelia atau pimpinan dari perusahaan itu sendiri, dan berakhirnya itu dari putusan penerimaan. Seleksi ini dia itu ada dua pendekatan, successive headless selection approach. Yang kedua, compensatory selection approach. Nah, tentunya untuk seleksi itu pasti ada hambatan dan tantangannya. Kalau untuk hambatannya, kesulitan yang dihadapi dalam menentukan standar yang tepat. Terus sulit mendapatkan penyeleksi yang jujur, yang profesional dan dapat dipakai. Terdapat kesenjangan manajemen dan penyeleksi. Kurangnya biaya untuk fasilitas tes seleksi ini. Untuk tantangannya itu ada dua, tantangan internal dan tantangan eksternal. Nah, untuk materi terakhir yaitu pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini semacam aktivitas untuk mengembangkan seluruh keterampilan sumber daya manusia yang ada di perusahaannya. Untuk tujuannya yaitu mengurangi kerusakan produk, mengurangi kelalaian, atau kesalahan pada pekerjaan. Nah, meningkatkan sikap positif seperti tanggung jawab dan sikap kepemimpinan, dan dapat memastikan semua berjalan dengan efisien dan benar. Untuk fungsinya itu ada 3, yaitu fungsi pengadaan tenaga kerja, fungsi pemeliharaan tenaga kerja, fungsi pemutusan kerja ini. Oke, cukup segitu yang bisa saya rangkum. Mohon maaf bila ada salah kata atau menyinggung. Nah, berakhir pula video ini karena udah selesai ya. Oke. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Happy watching. Thanks to watching.